lagi sama gue di Kurang Channel Andromeda. Dan ya balik lagi sama gue di konten Andromeda News cuy, ya kan. Jadi pada video kali ini ya kan, ada video kali ini audio aman ya. Tes 1 2 3 dan aman. Oke, audio aman dan ya semuanya aman. Semuanya aman. Oke. Jadi informasi ya, langsung aja bahas-bahas lagi ya kan. Karena kemarin gua tidak upload video gitu cuy ya kan. Dan ini kenapa gua sambil dengerin musik by the way ya kan di YouTube. Dan ya itu tidak penting by the way. Dan kita langsung aja informasi yang pertama. Itu ada adaptasi anime maksud gua ya adaptasi anime baru ya kan. Itu light novel series ya kan, yang diadaptasi menjadi anime lebih tepatnya gitu ya. Adaptasi anime baru aja yang berjudul ini itu gue bahasa Inggris ya, The Dawn of the Witch cuy ya, kalau itu bahasa kalau di bahasa Inggrisin cuy ya. Dan kalau judulnya bahasa Jepangnya itu Grimoire of Zero ya, Grimoire. Gue nggak tahu bacanya gimana ya kan, karena gue baca bahasa Inggris aja cuy ya. Kan kalau judul versi bahasa Inggris itu The Dawn of the Witch cuy, itu dapat announcement bakalan jadi TV anime cuy ya, bakalan ada animenya, dapat adaptasi animenya itu ya, novelnya ya, novel seriesnya. Jadi gua sini udah ada di sinopsisnya cuy ya, dan gua nggak baca novel sama sekali. Ini kita baca sinopsisnya dan kita telah gitu ya, dari sinopsisnya apakah akan berpotensi tinggi gitu cuy ya. Jadi sinopsisnya gue baca ya, sini gue baca dan nggak tahu jalan ceritanya nanti bakalan kemana cuy. Ini gue baca sinopsisnya. Jadi perang yang terjadi antara gereja dan penyihir selama 5 abad. 5 abad akhirnya berakhir dengan damai, tetapi hanya beberapa tahun yang lalu ya kan. Namun di tempat-tempat suram di dunia, bara api dari konflik kuno itu masih menyala. Jadi ada perang di sini cuy, ada gereja sama penyihir, dan udah lama dan akhirnya damai cuy ya. Dan di sini katanya itu tapi hanya beberapa tahun, jadi kayak jeda cuma beberapa tahun, habis itu perang lagi cuy di tempat-tempat terpencil dunia mungkin ya. Jadi di sini seorang siswa bermasalah bernama Sebel yang menghadiri akademi sihir kerajaan Wenia setelah kehilangan ingatannya ya, tentang apa yang terjadi sebelum dia masuk sekolah ya. Di bawah kepala sekolah Albus, dia meninggalkan kerajaan untuk melakukan perjalanan ke selatan benua, di mana pemberontak anti sihir tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan ya kan, sebagai bagian dari regimen pelatihan khusus. Ia didampingi oleh kelompok party yang kuat baik dalam kapasitas maupun kepribadian. Ada yang dikenal sebagai penyihir Fajar. Di sini dia ditemenin itu para penyihir yang udah expert cuy ya. Jadi kalau gua lihat dari sinopsisnya ini bakalan fun ya kan, tapi gua nggak expect nanti titik klimaksnya, yang bikin klimaksan ini anime tuh bagaimana gitu cuy ya. Nah sini sinopsis cuma gitu banget. Kalau gue udah baca sinopsisnya ini gue tertarik banget ya untuk nungguin ini jadi animenya, karena gue pengen lihat ya kan. Dan kebanyakan orang tuh pengen melihat animenya gitu cuy ya, anime daripada bandingkan novel gitu ya, yang bacaan semua gitu cuy ya, untuk menggambarkan apa yang terjadi gitu cuy ya. Nah ini kan, jadi ini gue tertarik banget ya kan, jadi anime ya kan. Gue ngebaca novel lah cuy ya, dan ya kalian bayang baca novel lah, kalian bisa komen di bawah bagaimana menurut kalian ini dijadiin adaptasi anime. Kalau gue jujur aja, kedangan gue nggak baca manganya dan gue baca sisa doang, ini baru sekarang. Ini bakalan fun banget, ini bakalan fun animenya, dan seru gitu cuy. Ini bakalan seru karena kita bakal melihat konflik antara anti sihir dan juga sihir cuy ya. Ada gereja dan gereja berarti kan dia anti sihir gitu cuy. Gue mau ngeliat dia si anti sihir ini bagaimana cara memerangi penyihir yang pakai itu keahlian sihir cuy. Gue mau ngeliat itu dia gimana, dan kekonflikannya itu gimana ya, apakah bakalan dibawa santai kayak petualangan biasa, atau
bakalan diselipin itu masalah-masalah tentang kayak politik antara antara kelompok yang anti sihir sama kelompok penyihirnya itu. Jadi gue mau lihat ya kan, gue mau lihat banget ya kan. Ya makanya di Locarison itu dia itu ada sedikit konflik-konflik tentang politik kayak sedikit ya kan. Dari season 2 udah mulai masuk gitu cuy, dan di season 3 itu Locarison itu dia mulai itu dari sisi politika cuy ya, dan actionnya itu kurang banyak itu ya, jadi nggak sebanyak kayak di season 1 cuy ya. Kalau di season 1 banyak banget tuh ya actionnya cuy ya. Kalau di season 3 itu agak sedikit cuy ya, agak ya sedikit lah ya, nggak sebanyak ya di season 1. Tapi itu kalau dari Location itu kan dia gue suka karena ada itu kok masalah tuh kayak politik dan banyak ngomong-ngomongan gitu cuy. Dan ya ngomong-ngomong itu nggak hanya ngomong-ngomongan gitu cuy, dan di endingnya itu udah klimaks banget cuy. Dan ya setiap season kita di kayak Location itu kayak dapat kayak kita dapat kesimpulannya tersendiri gitu ya. Dan gue mau ini nanti jadi adaptasi anime ya kan. Ini kayak kalaupun nanti mau ini jalan cerita dibikin kayak politik kan, dan gue sih nggak baca novel lah, nggak tahu ya ini bakal jadi gimana, dibawa kemana konfliknya yang akan terjadi di anime ini nanti ya kan. Karena ini udah dari kalau gue baca sinopsisnya kayak ada kayak perang berabad-abad ya kan bisa jadi ya kira itu perang dinginnya itu gimana itu ya, kayak memrepresentasikan perang dinginnya antara kelompok anti sihir dan juga kelompok penyihir cuy. Dengan dilihat kan dengan si karakter utamanya ini siswa ini kan namanya Sable, dengan si Sable-nya sama teman-temannya ya kan, nama kelompok penyihirnya itu berpetualang kayak ngeliat konfliknya lah ya. Ada ngeliat sisi kan nggak mungkin ya dari kedua belah pihak itu positif semua, masa ada positif ada negatif ya. Ada kelompok yang oknumnya yang dari kelompok penyihir, ada oknumnya yang dari anti sihir aja. Nah gue mau ngeliat itu ya di waktu perjalanan si Sable sama teman-temannya karakter utamanya dari The Dawn of the Witch ini ngeliat itu pas di perjalanan itu orang-orang oknum dari kerajaan sihirnya yang jahat dan juga oknum dari kerajaan anti sihirnya itu gimana gitu cuy. Nah itu bakalan seru banget ya kan, dan ya bakalan tampil itu bakalan kena banget ya cuy ya. Dan pas kita nonton anime itu kita bakalan ingat banget gitu ya nih intinya tuh gimana gitu ya, yang paling pentingnya tuh gimana itu cuy ya. Kalau yang dari Locarison yang season 3 tuh itu tuh ternyata tuh si Akatsuki tuh cintanya ke karakter utama itu udah di level yang berbeda gitu cuy ya. Dan itu udah dibangun di season 2. Nah itu gue suka banget gitu ya. Jadi di season 3 Locarison itu kita mendapatkan itu berarti si Akatsuki tuh emang suka sama karakter utama tuh ya emang karena ya suka sama orang ya, bukan karena orangnya siapa gitu cuy. Nah itu ya itu oh shit gue nontonnya cuy ya, Akatsuki gila. Oke itu juga ada tadi kan gue sekalian bahas itu Locarison juga cuy ya. Dan ya kalau gue pribadi iya kan untuk Locarison ketiga itu gue kasih 8 cuy ya, gue kasih 8. Untuk season 2 nya mungkin gue kasih ya 7,6 ya ke 7,6 lah ya, 7,6. Dan ya kalau gue pilih 1, 2, 3 emang itu yang paling bagus itu kalau menurut gue dari season 1-nya cuy. Tapi tidak menutup kemungkinan season 2 sama 3 nya juga seru gitu cuy ya. Ya itu dipengaruhi karena ya agak sedikit lonjakan gitu cuy di antara season 1 jadi full action ya kan. Dan kita melihat karakter utamanya si Shiro itu dengan kepintaran dengan ahli strateginya gitu cuy. Di season 1 sangat kelihatan banget itu, dan actionnya banget karena emang itu di season 1 itu emang karena itu ya dia ngebangun dari karakter si Shiro itu biar ini kuat pinter gitu ya, sama si kaptennya ya kan si Nyantasan gitu ya. Kalau di season 2 sendiri sih kita jarang ngeliat sih action dari Nyantasan. Misalnya Nyanta itu di season 1 dia nggak dapat actionnya dapat cuma sedikit, itu kita ngeliat ini season 2 sedikit si Nyantasan itu lemah gitu cuy ya. Ya kayak gitu doang gitu cuy ya.
Nah ya kan, karena di season 1 udah diongkrak jadi kayak udah bagus banget gitu lah ya. Jadi ya 1 2 3 gue lebih suka season satunya ya kan. Dan satu abis itu season ketiga, abis itu season kedua cuy, urutannya gitu cuy. Gue lebih suka season ketiga dibandingkan season kedua cuy ya. Dan ya kita langsung ke informasi berikutnya, itu juga ada sedikit dari review Locarison ya. Gue suka, dan gue pribadi kasih 8, tapi di love chart itu cuma 7 komaan ya, cuma 7 komaan. Jadi ya ke berikutnya ya kan, itu ada ini nih ya, ada reveal visual baru ya kan, visual ke 5 dari Kobayashi Miss Kobayashi Dragon Match ya, yang dia itu kan rilis itu sebentar lagi ya cuy. Ini gue sambil melihat juga visualnya ya kan, gue sambil nyari itu juga tanggalnya karena gue lupa keluar tanggal yang berapa, bulan apa. Oh jadi yang Kobayashi Dragon Maid yang season kedua itu bakal keluar di bulan Juli 2021 cuy ya. Dan oke, sini gue juga sambil kalian biar bisa lihat juga, karena ini visual ya, dan semua linknya bakal gue taruh di bawah. Dan gue setting dulu biar kalian itu ngelihat itunya. Nah oke, biar kalian melihat itu gambarnya gitu cuy ya. Dan udah ini kesini enggak. Oke, mungkin tadi bang, nah ini bisa kalian lihat ya kan, ini dari ini visual ke-5 nah, ya, iya ke-5, visual ke-5 ya dari Miss Kobayashi saat ini. Dia dari Twitter yang bisa kalian sendiri, ini dari @dragonmaid_anime ya, Twitter ini. Nah ini bahasa kanji semua ya. Nah, ini kita baca dari versi Google Translate ya. Kalau misalnya salah ya berarti Google Translate yang salah. Udah main para kanji-kanji ini cok ya. Nah ini visual peringatan siaran pertama telah rilis ya kan. Ini bla bla bla, kita juga melihat alamat itu resminya cuy ya. Oke, kita lihat ya sini tidak ada perubahan yang sangat-sangat drastis itu cuy ya, dari Miss Kobayashi sama ya kan. Dari secara grafik, jadi which is gue nggak kayak ngelihat nonton anime, nggak kayak ngelihat anime lain ya. Jadi kayak gue nonton ini ya season berikutnya dari Kobayashi San, Miss Kobayashi San ya. Dan gue dan dimana nih kayaknya sih dan itu studionya itu kan Kyoto Animation cuy ya. Dan season 2 itu gue lupa juga, kayaknya sih Kyoto juga. Oh Kyoto, jadi dari itu studio nggak berubah, jadi dari visual juga tidak berubah dari season 1 cuy ya. Tidak ada perubahan yang sangat signifikan karena emang studionya sama gitu cuy. Yang maksud gue perubahan signifikan itu ini pasti karena udah lama juga gitu. Season 1 itu kan dibuat itu 2017 ya, udah pasti emang udah ada peningkatan, udah pasti banget sih. Maksud gua tuh peningkatan itu udah orang, maksud gua kayak peningkatan signifikan tuh kayak beda nonton anime gitu ya, kayak beda nonton anime gitu cuy ya. Yang gua maksud itu yang kayak gitu cuy ya. Nah ini ini kan dari manga ya, ini gue no clue sih bakalan gimana, dan bakalan gimana ceritanya dan bagaimana kan. Kalau ini kalau kita lihat kan emang slice of life cuy ya, dan slice of life komedi cuy ya. Kalau dari season satunya ini anime fun banget dari Komisi Kobayashi San ya, enak tonton berkali-kali ya jujur ya kan. Dan ini gue bakal nungguin sih ini ada bulan Juli Miss Kobayashi San, ini salah satunya favorit gue cuy ya, dari Miss Kobayashi San ya. Kemudian tidak ada kesalahan nih cuy ya. Dan ya kita jangan sampai dikecewakan gitu cuy ya. Kecewakan itu anime ini gitu cuy ya. Anime yang literally udah OG cuy ya. Dan dari season satunya itu kan dia itu udah dapat rating 8 lebihan lah ya. Dan hopefully season 2 nya dapat 8 nya lebih juga lah ya, sama ternyata sama atau apa ya kan. Dah
Oke, jadi ya kan, jadi informasi lanjutnya aja ya cuy ya. Ini ada uh, anime yang mulai di bulan Juli, yaitu Megami Ryo no Ryobokukun cuy ya. Ini dari Twitter, linknya juga ada di bawah cuy ya. Dan ini anime ini diputuskan waktu siaran telah anti, jadi udah dulunya kan TBA nih cuy. Ini gue belum ngasih informasi ini sama sekali tentang lewat apa cuy. Ini gue belum ngasih informasi sama sekali ke kalian tentang anime ini cuy ya. Jadi kita gue sekalian buka-buka juga ini ya kan. Jadi ini diputuskan bakal mulai di bulan Juli, yang which is itu sama kayak Miss Kobayashi-san cuy. Jadi kita di bulan Juli itu udah nggak dapatkan itu anime yang model-model self of life ini ya. Jadi model self of life dan enak buat ditonton berkali-kali ya. Enaknya enak buat refreshing lah ya kan, enak buat refreshing cuy ya. Dan ya hopefully jalan ceritanya tidak berat yang anime sekarang cuy ya. Jadi anime yang rilis sekarang kan dari Springs itu kan lumayan berat cuy ya, kayak apa namanya tuh, kayak itu Rimuru ya kan, ada Tensura, kayak ada bener-bener kayak sekarang cuy. Dan sekarang di Winter itu udah lumayan dia kasih seringan itu yang jalan ceritanya tuh enteng, gak terlalu berat konfliknya gitu cuy ya. Dan ini mudah-mudahan bakalan jadi anime fun banget dan of life, dan yang kita nontonnya tuh seneng banget gitu cuy. Tidak bahwa konflik yang terlalu berat ya. Maksudnya konfliknya pasti ada setiapnya, kalaupun itu genrenya self of life atau apa ya kan. Nah biasanya genre self of life itu endingnya ya kan, apa ada self of life terus romance, itu biasanya endingnya tuh ada sedikit apa namanya tuh, apa sih, kayak bumbu-bumbu di endingnya tuh terakhir-akhirnya tuh yang sangat konfliknya yang sangat gitu cuy ya, biasanya cuy ya. Nah itu kalau benar-benar begitu tidak apa-apa ya sebenarnya untuk dijadikan selingan cuy ya, atau ya buat refreshing gitu cuy ya, asalkan endingan tuh tidak bagong-bagongkan gitu cuy ya. Ternyata buat refreshing malah stres gitu cuy. Nah ini karena nih gue belum ngasih informasi kalian sama sekali tentang anime ini, gue bakalan bacain sinopsisnya. Kali gue bakalan bacain sinopsisnya ya kan, dari otaku website ya, otaku.com. Oke. Jadi sinopsisnya, kalau si Nagumi, anak laki-laki berusia 12 tahun yang ditinggalkan ayahnya setelah rumah mereka terbakar. Jadi si Koshi Nagumi itu ya ditinggalin ayahnya cuy ya. Dan suatu hari ada seorang gadis bernama Minerva menemukannya terbaring di trotoar dan membawanya ke asrama kampus khusus perempuan yang terkenal dengan penghuninya yang bermasalah, yang menunjukkan Koshi ini diminta. Yang ini gue ingat yang ini gue udah pernah ngasih informasi ke kalian. Gue udah baca sinopsisnya tapi gue lupa dari bahasa Jepang ya. Gue lupa dari nama bahasa Jepang karena ya untuk menghafalkan nama-nama bahasa Jepang gue jujur aja susah gitu cuy ya kan. Ini kan susah gitu. Ini udah pernah gue kasih informasinya. Dulu udah lama banget, bukan beberapa minggu ini, cuman udah lama banget ya kan. Dan gue ngasih tau kalau nggak itu TBA cuy ya. Dan sekarang udah keluar bodosin bulan Juli cuy ya. Dan ini gue udah pernah bikin videonya dan kalian bisa komen ke bawah. Gue lupa di video yang mana, tapi ini udah pernah gue itu. Bagi kalian yang nonton Undermind News dari pertama ya kan, Parisnya itu paling pasti kalian inget lah ya. Ini udah pernah gue bahas dan ya gue lupa judulnya, dan akhirnya gue ingat dari baca sinopsisnya cuy ya. Dan yang pasti gue ingat, tapi gue masih ingat gue ngomong apa cuy ya. Tapi yang udah gue bilang nih ini bakalan seru banget animenya cuy ya kan. Dan mudah-mudahan itu kayak Sonohara apa tuh ya, Sonohara apa, lupa gue nama anime itu ya. Judul yang model-modelnya itu kayak apa sih, modelnya kayak asrama-asrama gitu lah ya. Nah sini gue sambil nyari juga Sonohara apa gitu ya, kalau nggak salah Sonohara deh.
yang genrenya shota itu loh cuy. Karena kemungkinan tuh bakalan animenya bakalan model-modelan itu kayak gitu cuy ya. Oh bukan itu cok, gue lupa namanya. Ini ada anime, gue lupa nama judulnya ya. Seperti biasa lupa gitu cuy ya. Tapi uh, modelan tuh kayak gitu. Biar kalian yang ingat judulnya apa ya kan itu pokoknya ceritanya tuh kayak, nah ini Sonoharasan ya, Sonoharasan. Jadi nah gue ketemu file itunya, file judulnya ya di Autodesk. Setelah gue buka-buka ya kan, ya ini kemungkinan nih bakalan mirip kayak Sonohara cuy ya, mirip kayak Sonohara, tapi kan pasti agak ya beda cuy ya, karena pastinya konteksnya kan dia jadi penunggu asrama cuy ya. Karena itu si Nagumi ini dia itu ditinggalin sama ayahnya ya, setelah rumah mereka terbakar cuy. Ini ayahnya tidak bertanggung jawab sekali gitu cuy, anaknya ditinggalkan cuy ya. Pasti ini kalaupun masih ada ya plot, masih ada bertanya kenapa ayahnya itu meninggalin si Nagumi cuy ya pas rumahnya terbakar gitu ya. Mungkin ini bakal dijelasin di animenya nanti ya. Betul kemungkinannya kayak ya, kemungkinan ini kayak Sonohara cuy ya, kayak anime Sonohara ya kan. Jadi ya tapi bedanya kalau Sonohara kan dia ngekos cuy ya, dan asalnya untuk banyak cewek cuy ya. Kalau ini dibalik gitu ya, tapi mungkin kemungkinan kata kalau gua lihat ini dari gambar aja, ini kan ya kakak SMA ini kan SMA cuy ya kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah aja ini soalnya tidak di sini ini di itunya dibawa asrama doang gitu ya, dibawa asrama gitu ya, sama dijadiin ibu asrama gitu ya sama penghuninya ya. Ini kalau nggak ini ini sih ya, tapi di sini tidak ya. Ini genrenya sih di sini harem ya, berarti ini sama kayak Sonohara yang artinya shota ya kan, artinya shota kan, karena ini karakter utama 12 tahun dan ya karakter ceweknya onesan cuy. Ini sudah dipastikan cuy, ini onesan cuy, dipastikan ini SMA cuy. Sudah tidak, karena ada yang nggak suka gitu ya kalau ngomong kemungkinan tuh ya, banyak yang nggak suka kalau gue ngomong kemungkinan gitu cuy. Masalah kan tidak ada yang pasti gitu cuy ya, karena emang ya gue tidak terlalu dekat dengan informasinya cuy ya. Kalau dekat itu misalnya gue kenal sama yang nulisnya atau kenal masih di mana dapat informasi dari orang langsung ya kan, gue dari sosial media gitu cuy ya. Nah ini genrenya tuh dari Astrid studionya, dan genre itu harem, komedi, romance, ecchi, shonen, dan pas genrenya semuanya kayak Sonohara. Jadi kemungkinan ini kayak Sonohara kalau kayak lagi nih kemungkinan cuy ya, karena ya gue tidak baca itu di sumbernya ya. Dengan sumbernya itu sumbernya dari mana sih ini, mungkin kemana manga ya apa like novel ini ya. Ini dari manga cuy ya. Ini source-nya dari manga. Dan gue nggak baca manganya sekali. Ya kan kalian bagi tahu baca manganya kan, komen di bawah ini gimana nanti dijadi anime ya kan, dan ya komen di bawah ini kayak anime apa model-model aja ya. Dan kalau gue tebak ini sih kayak Sonohara cuy ya. Ini dari manga dan gue tidak baca, jadi ya mungkin sekian dari gue informasinya gue sampaikan 24 menit ya, mungkin itu aja. Dan ya misteri kan itu tambahan. Ini Eurocamp season 2 Blu-ray dan DVD volume kedua, bonus animation is title Mystery Camp ya. Itu informasi tambahan. Jadi sekian dari gue. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan sekian dari gue, goodbye, dadah.